kalis ing sambikala. Bapak Ibu, kepengker sampun tahun 92, 93, kemudian 97 kula rawuh teng tlatah mriki, acarane acara Dharma Santi kala remuhun. Kula tasik lancing berarti tahun 92. Sebab saya kawin tahun 94. Nek kula hitung niku pun 33 tahun. Enten sing dereng lahir nggih, kathah sing dereng lahir. Nah, karena itu saya merasa kembali untuk bersama-sama berbicara tentang kawruh kasukman, pengertian tentang agama. Saya tadi mendengarkan Pak Kudari, kalau di Malang ini ada 3.000 penari yang menarikan gambyong seperti yang ditarikan dari Pandaan tadi. Dari mana itu? Pandaan ya? Sanggar tarinya. Kemudian ada tari lagi yang kedua, Grebeg Sabrangan. Yang ketiga tari gebyar. Semua adalah nuansa Jawa. Kalau di sini ada 3.000 penari yang menarikan gambyong, Banyuwangi juga ada Gandrung Sewu yang ditarikan setiap tahun sekali, dan itu pasti. Ini adalah ciri-ciri orang yang tidak mau kehilangan identitas Jawanya. Jangan sampai orang Jawa terjajah yang lain sehingga Jawane hilang. Maka saya menyarankan orang Banyuwangi harus jadi tuan rumah di Banyuwangi, orang Malang harus jadi tuan rumah di Malang sendiri. Jangan jadi tamu di Malang, karena ini adalah rumahmu. Ini konsep pemikiran. Nah, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ketika saya berbicara tentang ngomong ke agama yang hadir ke tempat kita, ke Nusantara ini, sebelum agama-agama hadir itu sudah ada yang namanya kapitayan, kebudayaan memuja dewa-dewa atau Tuhan dan manifestasinya. Ada kebudayaan memuja pada leluhur, menghormati leluhur. Ada kebudayaan untuk upacara kemanusiaan yang bentuknya tidak sama. Kemudian ada upacara yang terkait dengan semesta. Hindu masuk ke Nusantara, Buddha masuk ke Nusantara dari India, kemudian Kristen masuk dari Yahudi ke Indonesia, dan agama Islam dari Arab masuk ke Indonesia. Kapitayan leluhur itu masih terus berjalan. Tatkala kita Hindu masuk, Islam masuk, Kristen masuk, maka harapan leluhur kita seperti halnya yang disampaikan oleh Bung Karno, kita boleh beragama Islam, kita boleh beragama Hindu, kita boleh beragama Kristen, tetapi jangan membuat orang Indonesia menjadi orang Yahudi, jangan membuat orang Indonesia menjadi orang India, jangan membuat orang Indonesia menjadi orang Arab, tapi jadilah bangsa Nusantara yang kaya raya akan budaya ini. Nah, agar kita punya jati diri itu seperti apa? Kita harus punya identitas. Mulai dari pakaian, jangan bangga memakai pakaian dari orang asing, karena kalau kita tidak bangga dengan diri sendiri, maka itu artinya kita kurang cinta terhadap di wilayah kita. Biarkan Banyuwangi memakai pakaian Banyuwangi. Kalau masih nuansanya Jawa, oke lah, saya berpakaian Jogja karena keluarga keturunan dari Jogja. Itu saya bawa. Saudara-saudara Bali itu patut dicontoh. Di mana saja mereka membanggakan budaya leluhurnya, maka orang Jawa harus bangga, jangan sampai kehilangan Jawanya. Jawa itu penuh dengan makna, Jawa itu penuh dengan filsafat, Jawa itu penuh dengan etika. Contoh, dalam tata cara pelaksanaan upacara Piodalan itu Pawedalan, disebut Patirtayan, disebut Pujawali, tapi Pawedalan itu wedal-wedal itu wetu itu lahir, artinya ulang tahun, peringatan kelahiran. Nah, orang Jawa yang diperingati tidak hanya pura,
kelahiran kita juga diperingati, kemudian kelahiran negara juga diperingati di negeri kita. Maka tatkala memperingati pura, jangan lupa memperingati diri sendiri, maka disebut otonan pura atau pawedalaning pura, pawedalaning diri. Ada pawedalaning jagat. Pawedalaning jagat itu disebut hari raya Galungan, itu namanya pawedalan jagat. Nah, akhirnya apa? Nyun sewu, dalam konsep Jawa tidak ada upacara tanpa upakara. Upacara itu bahasa Sanskerta. Upa itu dekat, cara itu metode atau cara untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Ada sarananya. Sarananya disebut upakara. Uborampini upacara. Upakara di tempat kita, kalau di Bali namanya Banten, kalau di tempat kita namanya sesaji. Jangan lupa, apa itu sesaji? Sesaji itu sesengkeraning sandining jiwa, namanya sesaji. Sesengkeraning sandining jiwa. Sesengkeran itu pagar, disengker, namanya ilmu itu disengker. Kalau mau mencari harus buka pagar, buka sesengkeran. Sandi itu simbol, simbol itu lambang, lambang itu namanya yantra, yantra itu lambang. Jiwa, karena jiwa itu urip, jiwa itu di dalam, maka bangsa kita membangun jiwa, membangun raga. Jiwa itu harus dibangkitkan supaya jiwa itu memancarkan pada pikiran manusia agar pikirannya menjadi hening. Maka sesengkeraning sandining jiwa itu sajen, kalau disingkat jadi sajen. Sajen dalam konsep Jawa namanya sastro jendro. Sastro jendro hayu ningrat pangruating diyu, yo pangruating barang sakalir. Ngeruat itu artinya membebaskan. Diyu itu raksasa, membebaskan dari pengaruh watek raksasa untuk memayu hayuning bawono. Sehingga ada tata cara untuk menghidupkan mantra, apa namanya? Yantra, agar yantra itu punya taksu. Dan disinilah peran pemangku penting untuk menyampaikan apa namanya sesaji yang ada di depan panjenengan. Karena apa? Pemangku itu tugasnya loka pala sraya. Loka itu artinya bumi, pala itu gua, sraya itu tempat bertopang. Jadi seorang pemangku adalah tempat bertopangnya masyarakat untuk menghaturkan sesaji yang terbuat dari hasil bumi. Maka dibentuklah menjadi satu simbol yang namanya sesaji. Karena yantra harus serasi dengan apa yang diucapkan agar yantra tadi punya taksu, maka yantra itu dihidupkan dengan mantra. Man itu artinya pikiran, tra itu membebaskan pikiran dari pengaruh yang negatif sehingga pikirannya bersih, membebaskan pengaruh dari keterikatan sehingga tatkala mengucapkan mantra, mengucapkan mantra tadi ada aura. Mantra ada prosa, ada puisi. Bijaksananya mantra itu bisa hidup kalau mampu menghidupkan. Maka pemangku harus belajar yantra, apa namanya tantra. Tantra itu kemampuan seseorang untuk menghidupkan mantra. Maka tantra itu dari dalam hati. Disinilah upaya untuk membersihkan hati dan pikiran agar tantra tadi mampu diucapkan. Artinya dari diri kita mengeluarkan prana yang bisa menghidupkan bijaksana mantra, sehingga ada satu kesatuan antara yantra, mantra dan tantra itu menyatu. Kalau itu sudah menyatu, maka bijaksana mantra hidup. Di sekitar itu akan ada aura positif. Orang yang diajak berdoa merasa sejuk, merasa damai tatkala yantra, tantra dan mantra menjadi satu kesatuan, saudara. Kemudian bagaimana tata caranya? Tidak ada ilmu tanpa laku. Ngilmu iku kelakoni kanthi laku. Wah, iki lek gak enek banyu entek suarane. Pasang lan topo
yen satrio tanah Jawi kuno-kuno kang kinelot Triprakara. Terima kasih jangan buang. Terima kasih, taruh sini bolehlah situ. Jadi ngilmu iku kalakone kanthi laku pasailan topo yen satrio tanah Jawi. Nah, kita diajarkan tidak hanya menulis dalam buku bentuk tulisan, yang tulisan itu namanya sastro tulis, ono sastro tanpa tulis, namanya tulis tanpa papan ning kasunyatan. Apa itu? Ada semesta. Semesta itu diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, tidak bisa diwakilkan. Tuhan yang menciptakan. Ada jagat alit, ada jagat agung. Jagat alit ya diri kita ini. Semesta ditata oleh tatanan tata surya, matahari dikelilingi oleh bumi dan bulan berkeliling mengelilingi itu. Terjadilah dua perubahan, namanya purnama dan tilem. Purnama itu disebut dengan Sukla Paksa, tilem itu Kresna Paksa. Saat itulah kita bersekolah pada alam, sebagaimana yang disampaikan dalam Bhagavad Gita. Jadi gini, di antara Aditya ada 12 Aditya, aku adalah Wisnu. Di antara benda-benda yang bercahaya, aku adalah matahari. Di antara bintang-bintang yang di langit, aku adalah bulan, kata Bhagavad Gita. Maka orang-orang Jawa itu punya mantra nyuwun dat pang